Annyeonghaseyo friends, selamat datang di podcast pertama Kisi Management dalam series Market Insight with Kisi, di mana kita bakal ngobrolin berbagai tren pasar terkini. Jadi, pastikan tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Hari ini saya ditemani oleh seorang ekonomis handal dari Kisi Asset Management, yaitu Arfian. Hai Arfian, apa kabar? Halo Mbak Kita, baik. Oke. Nah Arfian, di podcast pertama ini kita akan membahas berbagai topik menarik nih Arfian, dari kebijakan tarifnya si Trump, terus dampaknya ke Indonesia itu gimana, lalu kebijakan Trump soal minyak, sampai dengan peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam menarik investasi dari perusahaan-perusahaan AS. Langsung aja deh, kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang pertama ya. Oke. Baru-baru ini kan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor sebesar 25% untuk Kanada dan Meksiko, lalu serta tambahan 10% untuk barang-barang dari Cina. Kebijakan ini tentunya memicu ketidakpastian pasar nih Arfian. Nah, dari Arfian kira-kira ada pendapat nggak terkait tarif pajak tersebut? Oke, nah sebelum masuk ke lebih lanjut saya akan coba ulas juga ya Mbak Kit, kenapa pada akhirnya ini diterapkan. Nah, kondisi saat ini sebenarnya kalau yang saya cermati, keadaan di Amerika Serikat itu Trump sedang fokus terhadap keadaan darurat nasional, khususnya pada praktik perdagangan dan imigrasi ilegal. Nah, awal mulanya itu, mengapa akhirnya itu diterapkan tarif? Nah, kalau coba dilihat lebih lanjut, ternyata memang sebenarnya Meksiko dan Kanada itu adalah top negara yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat, dan juga termasuk di kedua negara inilah yang memang kalau dilihat lagi mereka itu kurang taat terhadap penegakan hukum di perbatasan. Oleh karena itu Meksiko dan Kanada diterapkan tarif impor sebesar 25%, dan juga sebenarnya itu untuk melindungi ekonomi di Amerika Serikat itu sendiri bagi. Nah, namun kemudian setelah waktu itu ada negosiasi antara kedua negara ini dengan Amerika Serikat, pada akhirnya tarif ini ditunda, yang dimana itu juga akan adanya penegakan hukum di perbatasan, sehingga jika itu diterapkan nanti juga akan hopefully itu juga tidak akan berlaku lagi tarifnya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang bedain kebijakan tarif impor ini dengan kebijakan sebelumnya? Oke, tadi ya yang sebelumnya itu di Meksiko dan Kanada itu sebenarnya belum diterapkan tarif. Nah, kemudian di saat ini berhubung mereka kurang taat, jadi akan ada tarif sebesar 25% jika mereka yang pertama tidak menepati janjinya. Kemudian yang kedua terkait yang negara lain juga ada lagi nih bagi yang tadi Mbak juga sudah sebutkan, yaitu China. Itu sebelumnya di rata-rata tertimbang, yaitu yang berlaku itu di sekitar 10,3% tarif yang berlaku. Nah, untuk yang saat ini China juga terdampak, juga akan ada tambahan lagi sebesar 10%. Oke, wah tarifnya sangat besar ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas Irfian. Mengapa sih Amerika Serikat menetapkan tarif impor ini lebih tinggi? Lalu, apakah ini strategi proteksi dari Trump sendiri terhadap ekonomi Amerika Serikat? Nah, betul sekali Mbak Git. Jadi tadi sempat saya ulas juga berkaitan dengan keadaan darurat nasional. Jadi sebenarnya apabila di kedua negara ini, terutama Meksiko dan Kanada ini telah mentaati penegakan hukum di perbatasan, itu juga dapat nanti kedepannya dapat dipertimbangkan lagi apakah tarif itu akan berlaku atau mungkin ada penyesuaian lagi. Nah, seberapa besar sih Mas dampak kebijakan tarif ini terhadap perdagangan global? Oke, untuk perdagangan global ya, terutama karena tarif ini akan eksplisit diterapkan itu ke negara terkait ya, dan kalau tadi memang masih diterapkan, tentunya itu akan berdampak terhadap neraca perdagangan di ketiga negara tadi ekspor, yaitu di China, kemudian di Meksiko dan Kanada. Nah, lalu kalau Indonesia bagaimana? Nah, kebetulan sekali ini Mbak Git, belakangan juga ada tarif tambahan juga dari Amerika Serikat yang mengumumkan bahwa ada sebesar 25% tarif yang akan diaplikasikan ke, tapi lebih spesifik nih industrinya, yaitu steel, yaitu besi dan baja, dan aluminium. Nah, apakah ini Indonesia terdampak?
ini Indonesia dapat dikatakan terkena dampaknya ketika kita ekspor ke sana, nah gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita ekspor ke sana Mbak Git? Nah, coba saya lihat lebih lanjut. Ternyata kalau untuk yang besi dan baja, kita ekspornya itu nggak ke sana, kita lebih ke China, Taiwan, dan India. Nah, jadi kalau dari segi industri yang besi dan baja dapat dikatakan kita mungkin nggak terdampak ya. Tapi yang aluminium ini nih yang mungkin kita ada dampaknya Mbak Git, karena kita ada sedikit ekspor ke sana. Nah, jadi mungkin di industri ini yang mungkin lebih terdampak. Seperti itu. Oke, berarti sebenarnya yang berdampak ke Indonesia tuh hanya dari sisi aluminium, karena kita impor aluminium ke Amerika Serikat. Betul gitu ya Mas ya? Ya, betul. Nah, kalau dari sisi kebijakan ini terhadap nilai tukar rupiah, itu gimana sih Mas? Nah, ini menarik sekali ya. Apakah kebijakannya juga berdampak ke nilai tukar kita? Nah, kalau coba dicermati, memang pada awal bulan lalu, yaitu pada waktu ada pengumuman tarif ini, market memang bereaksi, Mbak Git. Jadi, terjadi penguatan pada indeks dolar atau DXY. Nah, kenapa demikian? Karena memang ekspektasi tarif ini akan mengancam di perdagangan global juga, dan juga imbasnya juga ekonomi Amerika juga hopefully bakal lebih kuat lagi karena kebijakan ini merupakan suatu proteksi ya. Nah, juga ini terlihat juga dari indeks dolar yang menguat. Nah, namun karena belakangan ini ada klarifikasi lagi tambahan bahwa akan adanya penundaan, nah ini juga menarik juga Mbak Git, ternyata sekarang indeks dolar udah melemah lagi. Jadi artinya tekanan terhadap rupiah itu lebih tertahan lagi karena indeks dolarnya melemah. Nah, imbasnya gimana? Jadi kalau kita lihat mungkin per hari ini rupiah sempat udah terapresiasi lagi ke 16.100 sekian, dari sebelumnya itu sempat awal bulan lalu gitu di sekitaran 16.400-an. Oke, nah sangat menarik nih Mas pembahasan terkait tarif. Selain tarif, tadi kita kan mau bahas terkait kebijakan minyak dari Trump ya. Gimana sih dampaknya? Nah, dari kebijakan energi Trump ini, terutama soal minyak, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Apakah benar, Mas? Oke, benar. Ini dapat dikatakan mungkin dari awal mula di Trump di 1.0 ya. Nah, jadi memang di waktu itu karena Obama itu juga cukup concern terhadap lingkungan, jadi waktu itu ada clean energy power. Nah, pada saat waktu Trump naik di periode pertama itu 2017, akhirnya Trump merevisi ini karena dia melakukan deregulisasi dan khususnya untuk energi fossil fuel. Kemudian yang kedua juga melakukan ekspansi besar-besaran terhadap pengeboran minyak. Nah, artinya dari sisi kebijakan juga ada perubahan di situ, Mbak Git. Oke. Nah, Trump ini kan dikenal dengan pendekatan American First. Nah, dalam kebijakan energinya, bagaimana ini berdampak pada harga minyak global? Nah, benar. Ini saya setuju juga dengan ini karena memang terlihat demikian juga. Nah, jadi waktu itu Mbak Git di tahun pada sebelum Trump menjabat di tahun 2014 memang Amerika itu secara produksi minyak cukup besar tapi bukan yang terbesar ya. Nah, ini jadi ada perubahan besar-besaran nih Mbak Git di tahun 2017 dan setelahnya, terutama setelah Trump terpilih. Jadi gimana? Nah, sebenarnya di tahun 2014 itu ada teknologi untuk pengeboran minyak yang dulunya itu hanya vertikal ke bawah gitu. Nah, jadi itu berubah karena ada teknologi namanya itu fracturing atau hydraulic fracturing. Itu menggunakan cairan teknologi dengan liquid yang bertekanan tinggi. Nah, itu dapat memperluas area eksplorasi yang sebelumnya itu hanya vertikal jadi bisa ke horizontal. Artinya area cakupan eksplorasi dan juga pengeboran itu jadi lebih luas. Nah, lalu tadi implikasinya ke suplai minyak bagaimana? Nah, jadi kalau saya coba cermati nih Mbak Git, di tahun 2016, waktu itu produksi minyak di Amerika Serikat itu sebesar 9 juta barel per hari. Nah, berkat adanya itu tadi program kebijakannya Trump, di tahun 2019 terjadi lonjakan signifikan dari produksi dari tadi 9 juta ke 13 juta barel per hari dan menjadikan Amerika Serikat menjadi produser minyak terbesar di dunia, bahkan melampaui Arab Saudi dan juga Rusia. Nah, jadi memang ada perubahan signifikan sekali di situ Mbak Gita. Oke, berarti emang bener ya si Trump ini mau bikin American First. Nah, dari kebijakan energi minyak tersebut, Mas, apakah ada kebijakan energi Trump yang bisa menguntungkan atau justru merugikan Indonesia? Nah, ini menarik juga ya Mbak Git, karena kenapa kita harus concern? Nah, kalau kita lihat kan dari sisi supply, kemungkinan besar kan akan meningkat ya, karena Trump itu juga sangat pro terhadap penggunaan minyak, karena itu juga Trump sangat fokus karena demand di Amerika Serikat sendiri terhadap minyak itu sangat besar. Dan juga implikasinya gimana ke Indonesia.
Nah, Mbak Git, kalau kita coba ingat lebih lanjut lagi, memang kita itu sebenarnya sejak tahun 2004, kita itu adalah negara net importer oil. Dan jumlahnya itu nggak main-main, Mbak Git. Jadi kebutuhan kita per hari itu sebesar sebenarnya 1,6 juta barel per hari. Dan juga gimana produksinya di dalam negeri, produksinya itu hanya sebesar 600.000 barel per hari, Mbak Git. Nah, jadinya ada selisih yang di mana itu nggak bisa kita penuhi kan, Mbak Git. Jadinya kita harus impor. Nah, artinya gimana? Ketika harga minyak turun, jadi kebutuhan impor kita akan minyak juga akan lebih, dari sisi biaya juga akan lebih rendah, Mbak Git. Jadinya itu juga akan untung juga buat kita. Oke, berarti lebih menguntungkan ya untuk Indonesia terkait kebijakan energi Trump ini. Bagaimana Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor energi, khususnya minyak, Mas? Oke, dari satu sisi mungkin tadi energi memang ada potensi bakal turun ya, tapi juga mau nggak mau kita juga nggak bergantung juga kan bagi ke energi terus, karena juga gimana pun harga energi ini sangat volatile. Nah, kalau saya lihat sebenarnya yang dapat kita lakukan adalah, ini sebenarnya juga udah dilakukan juga di pemerintahan kita tahun lalu, Mbak Git, yaitu tahun lalu itu pemerintah kita menerapkan penggunaan biodiesel. Mengapa? Karena kita itu sebagai negara yang kaya akan sumber daya, kita juga ternyata punya nih sumber daya nabati yang dapat digunakan itu untuk energi, yaitu minyak sawit. Dan oleh karena itu juga akhirnya di tahun lalu pemerintah menerapkan B35 atau itu campuran antara minyak solar dengan 35% dari minyak sawit itu tadi, Mbak Git. Dan juga menariknya lagi ke depannya di tahun ini hopefully udah akan diterapkan lagi, akan ditingkatkan lagi nih, dari tadi 35 akan ditingkatkan menjadi 40%, jadi namanya B40. Oke, berarti sebenarnya peluang ya untuk Indonesia, karena di tahun ini Indonesia akan membuat biodiesel B40 ya. Nah, terima kasih banyak loh Mas Arfian udah datang di podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk True Friend yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir di Market Insight with Kirsi. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus episode-episode berikutnya. Sampai jumpa, annyeong!